Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir tahun atau di awal tahun sampai akhir tahun 2025 ini, isu-isu sentral yang terjadi di negeri kita ini diantaranya adalah dari awal diakhiri dengan banyaknya musibah-musibah. Di pertengahan banyaknya terjadi yang namanya polemik atau diskusi tentang nasab, tentang isu ijazah palsu. Dan alhamdulillah dari sisi positifnya banyak pula negara mengamankan uang-uang hasil korupsi, dan juga negara menggulirkan program yang namanya MBG, yaitu makanan bergizi dan gratis bagi anak-anak kita, anak sekolah kita. Masyarakat muslimin rahimahullah. Oleh karenanya dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin mengajak diri saya dan kita semua, mari kita untuk selalu menyiapkan diri melakukan amal-amal terbaik atau amal soleh. Kisruh dan isu boleh saja berlanjut, namun kita dalam hal ini jangan terlalu banyak terlibat. Kita lakukan saja amal soleh, karena dengan amal soleh itulah modal untuk bertemu dengan Allah. Dengan amal saleh itulah kemuliaan seseorang dihitung di hadapan Allah. Sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat terakhir yang kami bacakan tadi. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan, maka hendaklah ia melakukan amal-amal saleh. Mari kita mengevaluasi diri kita di tahun 2025. Amal saleh kita sudah baguskah? Di antara amal saleh itu adalah ada yang bersifat makhdhah, seperti salat 5 waktu, salat sunnah rawatib, salat sunnah tahajud, salat sunnah duha, salat istikharah, salat tahiyatul masjid. Ada juga yang menyampaikan salat taubat dan sebagainya. Adakah semua salat itu sudah kita lakukan semua? Ini menjadi evaluasi dan renungan bagi diri kita. Bali amal amalan saleh, hendaklah mengerjakan amal saleh. Puasa, insyaallah bulan Rajab, tak lama lagi kita bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sanggup menjalankan ibadah puasa, karena itu adalah amal saleh. Infak, zakat, sedekah. Tadi pengumuman di masjid kita, alhamdulillah dana saldo ada 6 juta. Mudah-mudahan semakin meningkat, karena itu juga bentuk amal soleh. Haji dan umrah adalah amal soleh. Berbuat baik kepada keluarga, istri dan anak. Tidak melakukan ucapan-ucapan, ujaran-ujaran kekerasan verbal terhadap istri dan anak-anak. Ini amal soleh. Mari kita berlembut kata-kata kepada istri kita dan kepada anak-anak kita, dan juga wabil khusus kepada anak-anak yatim yang tidak punya orang tua. Itu adalah amal saleh kalau kita berkata lembut pada mereka. Saudara-saudaraku, bahwa amal saleh itu bukan hanya terbatas pada lingkungan masjid, rumah tangga, tetapi juga di semua lini pekerjaan. Dimanapun Anda bekerja, di kantor kementerian apapun Anda bekerja, di kantor kementerian dan swasta manapun Anda bekerja, di sana adalah ladang amal saleh. Maupun ketika kita berada di pasar sebagai pedagang, atau sebagai tukang, sekalipun sebagai buruh, sebagai petani, itu adalah ladang amal saleh. Yang apabila kita kerjakan karena berharap reda Allah, maka dialah amal saleh yang menjadi modal untuk dapat berjumpa dengan Allah kelak. Apalagi bagi teman-teman kita, bapak-bapak kita yang jadi takmir masjid, ini sudah jelas menjadi ladang amal saleh, karena menjadi pengurus masjid tentunya tidak ada gaji. Justru malah banyak menimbulkan ujian dan fitnah. Namun kerjakan saja dengan ikhlas, karena itu adalah amal saleh. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menjadi modal bagi kita untuk dapat berjumpa dengan Allah kelak, yaitu amal soleh. Di samping itu perlu juga kita tingkatkan amal soleh yang lainnya, seperti memperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran,
tadi disampaikan pengumuman adanya kajian-kajian keilmuan. Beberapa titik kami pernah diminta dan masih sempat mengajar di beberapa tempat. Di antara 5 tempat yang kami mengajar itu semangat keilmuan jamaahnya rendah sekali. Kurang semangat untuk menuntut agama, menuntut ilmu agama. Di satu titik saja yang agak ramai, yaitu majelis salawat Miftahur Rahmah, kita menyampaikan Asmaul Husna, ramai. Namun di beberapa titik di Masjid Kota Pontianak ini agak sepi. Padahal itu adalah amal saleh yang juga nanti akan menjadi modal untuk dapat berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan di Masjid Nurul Huda ini jemaahnya bersemangat untuk menuntut ilmu agama, fikih, ilmu tafsir, ilmu akhlak dan tasawuf yang disampaikan tadi. Masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah, itu adalah bentuk amal saleh. Dan menjadi orang yang beriman itu tidak cukup hanya dengan modal keimanan. Harus ada amal salehnya. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman pun masih merugi kalau tidak ada wa'amilus shalihat dan beramal saleh. Orang yang beramal saleh pun masih merugi kalau tidak saling mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nasihat-nasihatkan dalam hal kebenaran, nasihat-nasihatkan dalam penuh dengan kesabaran. Masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah, jangan jadi orang beriman yang kosong. Hanya beriman tapi tak ada amal saleh. Hanya dengan iman tapi tidak ada tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Merugi dan merugi. Masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah, oleh karena itu modal kita untuk melakukan kehidupan di tahun yang akan datang 2026 dan seterusnya adalah mari kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah telah menyampaikan dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan pada kalian 2 warisan, 2 urusan yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu tamassaktum bihima, yaitu kitab Allah wa sunnatur Rasul, yaitu Al-Quran, kitab Allah dan sunnah Rasul. Insyaallah inilah yang selalu kita akrabi setiap hari. Baca Al-Quran setiap hari, hafalkan. Baca Al-Quran setiap hari waktu salat wajib dan salat sunnah, pahami terjemahannya. Kalau kita punya hafalan 1 juz, bawa dalam salat malam kita. Bawa dalam salat malam kita, setorkan dan murajaah kepada Allah. Hafal surah Yasin saja, baca juga surah Yasin itu di dalam salat tahajud kita, laporkan pada Allah. Dan ini adalah bentuk amal saleh. Dan apabila kita berpegang teguh pada Al-Quran, insyaallah Allah akan membimbing kita untuk selalu terus melakukan amal saleh. Juga hadis Rasul jangan tinggalkan. Juga jangan lupakan fatwa-fatwa para ulama kita, mazhab fikih 4 mazhab dan ulama-ulama yang lainnya yang menjadi panduan kita dalam beramal saleh. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kunci amal saleh tiada lain dan bukan adalah harus dilakukan dengan benar dan ikhlas. Insyaallah dengan demikian inilah menjadi modal kita untuk dapat berjumpa dengan Allah kelak. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Barakallahu li lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un qawli hadza. Wastaghfirullahaladzim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.